Nanti yang ibu bapak yang di wilayah apa namanya itu Jember dan sekitarnya, monggo nanti kalau waktu zuhur izin silakan. Karena kita nih katanya tadi, anu ya Mbak Dini sampai sore nih ya. Iya. Ya, ini kan pertemuan terakhir dan masih ada satu dua. Sebenarnya kalau bisa dirapel kita rapel pertemuannya nih. Karena juga kebetulan minggu ini sama minggu depan itu MAP Fisik Unmu itu lagi padat-padat jadwalnya. Baik Ibu Bapak, izin saya mulai ya. Ini sebelum saya beralih ke materi yang berikutnya, saya mau lihat dulu untuk yang materi sebelumnya ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua, Ibu Bapak, kandidat doktor yang saya hormati dan saya banggakan. Kita berjumpa kembali di pertemuan saya yang kedua ini ya. Kalau yang lain sudah ada yang beberapa kali atau sudah selesai gitu, saya yang kedua. Eh, ini kalau saya lihat partisipannya 15 ya. 15 mahasiswa 13 ya Mbak Mel ya, Mbak Dini. Ya, 13, Pak. Tambah saya satu siapa lagi nih? Mungkin ada yang pakai akun, biasanya pakai handphone atau apa, Pak. Jadi dua biasanya double. Oh, jadi ya. Ternyata ndak cuma gandengan yang dua Pak Arus ya. Zoom pun dua juga ini ya. Iya, Mana Pak Arus tadi? Hilang iya, iya. kepalanya. Ya. Baik Ibu Bapak sekalian, materi di pertemuan sebelumnya itu saya sudah sampaikan terkait dengan konsep dan atau pemikiran yang mengenai perbandingan kebijakan publik, dan sebenarnya ilmu kebijakan publik ini cukup menarik kalau mau didalami dan cukup unik ya, dan itu memang secara teori berkaitan erat dengan teori-teori politik dan praktik-praktik politik sebenarnya, dan seiring dengan update-nya atau up to date-nya teori-teori politik, maka kebijakan publik pun juga sama gitu ya. Berkembang, kemudian juga dinamikanya juga mengikuti perkembangan dinamika politik di dalam di suatu negara. Beberapa hari ini kita sempat agak kaget ya, tapi sebenarnya sih juga nggak kaget juga sebenarnya, cuma agak kaget saja. Kepala BGN ya, yang kata Mas Tio dari UGM itu MBG itu maling berkedok gizi, nah ternyata sekarang sudah mulai terkuak satu-satu. Ini adalah kebijakan besar, big public policy-nya Prabowo, kemudian baru belum, saya kira mungkin menjelang hampir 1 tahun baru ya, atau belum 1 tahun kebijakan besar ini yang juga Tahun menjadi setengah. kebanggaan, tahun setengah Pak ya, menjadi kebanggaannya eh, pemerintahnya Prabowo Gibran ini, ternyata di perjalanannya sudah di bukan dinodai tetapi sudah terlihat ada hal-hal yang terjadi penyimpangan ya dalam penggunaan keuangan negara. Dan saya melihat ini sebenarnya juga ini menjadi fenomena, menjadi problematika pergantian rezim ya. Dan apakah ini bagian dari strategi politik rezim yang berkuasa, atau juga diciptakan atau sengaja dibuatkan seperti ini sehingga Indonesia ini tidak akan maju-maju kalau seperti ini kondisinya. Hari ini dolar sudah beranjak melebihi dari 18.000. Dulu kita 9798 itu dolar ke 14.000 saja kita sudah ramai, mahasiswa sudah ramai.
sampai kemudian 15 itulah turunnya Soeharto ya. Sekarang sudah melebihi 15, kemudian ke 18. Nah, ini tentu kalau kita lihat dari sisi strategi kebijakan, ada kebijakan yang akan nanti relate, akan terkait dengan kebijakan internasional gitu ya, terutama terkait dengan misalnya naiknya harga-harga kebutuhan yang kita impor dari luar Indonesia. Kalau impornya itu antar tetangga misalnya atau antar negara yang tidak menggunakan mata uang dolar itu tentu tidak terlalu bermasalah. Tetapi kalau masih ada kesepakatan menggunakan mata uang dolar, maka itu akan menjadi masalah serius gitu ya. Dan memang dolar ini, terutama dolar Amerika ini mengalami apa luar biasa eh, kenaikannya. Sebenarnya kalau saya lihat dari kebijakan internal mereka sendiri ya, di domestik di dalam negeri Amerika sendiri saat ini mereka juga mengalami satu krisis yang luar biasa juga. Dan walaupun Trump teriak-teriak bahwa tidak ada pengaruh perang Iran atau perang Teluk atau perang di Semenanjung Arab, tetapi secara fakta di dalam negaranya itu merangkak tapi pasti kenaikan harga terutama BBM itu terbukti selalu menjadi masalah di dalam negaranya dan itu tidak bisa diatasi secara cepat oleh pemerintahan Amerika. Nah, ini satu fakta bahwa kebijakan internasional itu akan mempengaruhi kebijakan nasional. Nah, kebijakan nasional ini juga akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan lokal, ya, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Tapi masalahnya, kalau sekarang ini, kalau ibu bapak juga ada yang sempat membahas terkait dengan perubahan ya, sistem pemerintahan kita, terutama hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang secara pasti kembali kumat lagi gitu ya ke zamannya Orde Baru. Saya bilang itu penyakit kumatan itu. Jadi reformasi sempat diobati gitu ya. Reformasi pasca reformasi sekarang sudah hampir 20, kalau 98 berarti sekitar 28 ya, 28 tahun atau 20 ya 28 tahun ya. Kalau tahun 98 ke 2006 itu ya itu kumat kembali dia. Kumat kembali yang saya sebut dengan apa ya, kepribadian pemimpin kita itu kembali ke pribadi awal asalnya bahwa kita ini adalah sebagai negara monarki. Jadi itu presiden atau gubernur bupati wali kota itu rasa raja. Jadi ada raja nasional, ada raja provinsi dan ada raja kabupaten kota. Itu naluri penguasa yang kembali ke sistem monarki. Karena kita sudah sepakat untuk dalam konstitusi kita menggunakan sistem demokrasi dan ada pembagian wilayah baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, secara prinsip pembagian pemerintahan sudah dilakukan dengan baik gitu ya. Tapi dari sisi naluri tadi saya sampaikan naluri kepemimpinan itulah kemudian yang secara pasti gitu ya menginginkan kekuasaan itu tidak terbatas, walaupun sudah dibatasi, tetapi masih tetap tidak mau terbatas gitu. Itu ya, saya kira ini naluri bukan seorang negarawan sebenarnya, tetapi naluri eh, para penguasa yang ingin berkuasa, kemudian menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Nah, kapan Indonesia bisa keluar dari sistem seperti itu? Ya, itu kita masih belum ketemu orangnya sampai sekarang, sampai hari ini. Ya kalau dan sehari demi hari itu kita tidak punya stok ya tokoh yang kembali atau yang menjadi seorang negarawan. Eh, Iran pernah punya itu ya. Kalau kita melihat dari plus minusnya negara Iran, saya lupa namanya Ahmadinejad atau siapa sebelumnya itu. Yang presidennya itu dia merupakan akademisi, kemudian juga terjun ke dunia politik ya. Dan setelah berkuasa itu tetap masih menggunakan mobil bututnya. Bahkan mobil butut itu dilelang gitu ya. Dilelang itu digunakan untuk amal, untuk ya jadi sudah mobilnya butut dilelang lagi untuk keperluan dana amal. Kita bisa bandingkan
para presiden kita ya, baik yang kalau orde lama mungkin kalau dilihat dari sisi apa harta, dari sisi fisik ya atau harta lah kira-kira gitu, kalau bahasa sehari-harinya itu tentu tidak ada yang terlalu bisa dibanggakan. Tapi beliau eh, punya apa ya, punya semacam kelebihan ya. Jadi ini mungkin juga melihat dari sisi tadi juga, dari sisi tadi kalau kita lihat dari sisi kembali ke kepribadian sistem pemimpin monarki itu iya, orde lama juga iya gitu ya. Orde lama artinya kalaupun tidak terlalu menonjol dari sisi hartanya, tetapi juga menonjol dari sisi banyaknya istri ya, kira-kira gitulah, banyaknya bini. Nah itu memang kalau dalam konteks ajaran Islam itu kan ada tiga itu yang mempengaruhi terutama laki-laki gitu ya. Ada tahta, harta, dan wanita. Ini ada yang mengambil semuanya, harta, tahta, dan wanita. Ada yang mengambil diantaranya saja, yaitu ada mengambil wanitanya gitu ya. Wanita dan tahta. Nah, semakin ke hilir, saya melihat apalagi eranya Soeharto, kita semua sudah tahu semua seperti apa, walaupun kalau dilihat dari pribadinya Soeharto, dari sisi harta ya itu tidak terlalu menonjol, tetapi dari sisi keluarganya itu kita bisa buktikan sampai sekarang itu mungkin 8 keturunan itu tidak akan habis gitu ya harta mereka. Nah, setelah itu eranya Habibie memang secara dasar atau awal ya, beliau mempunyai modal awal gitu. Jadi mungkin tidak terlalu berpengaruh dan juga berkuasa pun hanya mengantarkan sampai pada pemilu berikutnya saja. Jadi tidak sampai 5 tahun gitu ya, mengantarkan transisi Orde Baru ke era reformasi itu tidak terlalu signifikan. Nah setelah itu terjadi lagi fluktuatif ya, prinsip gitu ya. Zamannya Megawati, ya zamannya Megawati dulu ya. Setelah itu Gus Dur dulu baru Megawati. Ya Gus Dur karena waktu singkat juga mungkin tidak terlalu terlihat dari sisi material yang tadi gitu ya. Kemudian dari Megawati walaupun singkat ternyata ada juga yang beberapa fakta itu, beberapa kebijakan yang dibuat oleh zamannya eranya Megawati itu kebijakannya banyak yang berpihak, bahkan ada yang informasinya itu menjual aset-aset negara ya, seperti terutama aset-aset BUMN ya, apakah itu murni untuk kepentingan negara atau untuk kepentingan lainnya, itu tidak terlalu jelas juga gitu ya. Nah setelah itu baru SBY. Berangkat dari SBY ke Jokowi, saya lihat ya harta tahta wanita tadi, sekali lagi yang tahta dan harta itu juga di era SBY juga bisa dilihat gitu ya, dan informasinya juga banyak juga, lahan-lahan perkebunan dan lain-lain itu dikuasai oleh keluarganya SBY atau juga kelompoknya. Dan SBY itu meninggalkan satu kondisi yang bisa dijadikan kartu kartu trufnya eranya Jokowi, yaitu kasus Bank Senturi ya. Nah, kalau menurut saya sekarang pun eranya Prabowo ini kalau tidak ada anaknya presiden sebelumnya, bisa saja kasus penggunaan dana COVID-19 itu bisa dibuka kembali, dan itu luar biasa. Mungkin bisa saja hampir ribuan triliun gitu ya. Kalau kita lihat dari penggunaan, bahkan dikeluarkanlah waktu itu saya kalau tidak perpres atau kayaknya perpres gitu ya, atau undang-undang COVID itu yang bahwa penggunaan anggaran COVID itu tidak bisa diaudit. Nah ini baru baru kali ini ada anggaran negara itu tidak bisa diaudit gitu. Jadi itu dari awal saja itu kebijakan itu sudah ada niatan yang tidak baik sebenarnya. Kenapa tidak bisa diaudit kalau itu digunakan untuk kepentingan publik ya, dan itu ada buktinya, menurut saya tidak ada kekhawatiran untuk diaudit gitu. Tapi itu sudah mau dibenteng, tapi itu nanti akan jebol juga benteng itu ya. Nah, sekarang MBG pun demikian. Ini kalau Pak Prabowo tidak hati-hati gitu ya. Karena di bawah itu ya, mungkin di atas laporan-laporannya, misalnya seperti yang sekarang kepala MBG yang sedang diproses hukum oleh kejaksaan, itu kan sudah, kalau dalam rapat-rapat terbuka juga nyampaikan kan luar biasa tuh manisnya gitu ya. Satu paket itu ada satu ikan lele gitu, ada daging sapi gitu ya. Nah ternyata
daging sapinya entah di mana, lelenya juga kadang malah ada yang lele mentah gitu. Kalau di daerah Muara Badak itu katanya daerah kekuasaannya Bu Amel itu, Bu Mel itu kan juga waktu itu saya lihat ada sempat jadi viral juga itu kelapa muda bijian. Bayangkan itu kelapa muda satu biji yang utuh itu dibawa sama anak-anak SD. Jadi dia memberatkan sekali itu. Sudah, kenapa tidak dikasih airnya saja yang sudah bisa diminum langsung oleh anak-anak SD itu gitu. Itu satu fakta yang ya semoga Pak Prabowo bisa mendengarkan dari sekarang gitu ya. Kalau enggak nanti menjadi tersandra lagi tuh. Nanti rejim berikutnya lagi, wah ini penyimpangan, penyelewengan dana MBG ini terstruktur gitu ya. Ah itu nanti, jadi kita ini punya punya PR itu pergantian rejim, rejim kekuasaan itu hanya sibuk mengurusi masalah korupsi saja. Karena memang dari awal itu sebenarnya itu bisa diselesaikan atau bisa dibersihkan pada saat sedang berkuasa. Jadi jangan tunggu dulu selesai berkuasa nanti baru dibersihkan oleh rejim berikutnya. Tapi sedang berkuasa pun itu bisa dibersihkan gitu. Jadi membersihkan yang sudah lewat, oke. Tapi yang berjalan pun juga harus dilakukan itu. Dan itu kuncinya adalah mendengarkan masukan dari masyarakat itu secara bijak. Dan jangan menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan masalah-masalah masukan dan kritik dari masyarakat atau dari perguruan tinggi itu atau dari para akademisi gitu untuk mengkritiknya. Jadi jangan gunakan militer itu nanti jadi militer itu mungkin bisa bisa menyelesaikan masalah pada saat itu saja, tapi setelah nanti rejim berganti, kepentingan politik juga berubah. Nah, itu akan menjadi problem lain lagi. Nah, Bapak Ibu, ini sengaja saya ambil dari buku ini ya. Nah, ini kok saya kayak jualan buku ya. Dari buku ini kayaknya belum pernah dipotokopi nih ya. Thomas, kalau Indonesia bilang D ya, di mana Thomas R. D. Kalau bahasa Inggrisnya kan menurut Mbak Dini itu Thomas R. Day gitu ya. Jadi si Day ini nah itu bisa pakai Day, bisa Thomas, tapi jarang orang menggunakan Thomas, biasanya pakai Day itu yang belakangnya. Nah, saya ambil dari sini sebenarnya. Nah, Bapak Ibu nanti kita akan bagi kelompok ya untuk pertemuan berikutnya itu untuk membuat semacam perbandingan kebijakan. Tugas ini bukan saya yang bikin-bikin, tapi ini RPS seperti itu, ya. Bahkan kalau mengikuti RPS itu bisa 10 kali tugas ini ya. Tapi karena saya lihat wajah-wajahnya sudah mulai kelelahan, ya saya kurangilah. Untuk tugas saja gitu ya. Nah, ini nanti bisa dilihat ini orisinil ya, original kontennya ini dari bukunya yang saya munculkan di sini. Nanti bisa dibaca, bisa dilihat sendiri. Dan sebenarnya ini kalau bisa menguasai satu ini saja, itu sudah luar biasa. Kita semua tahu bahwa Thomas Alva ini dia dalam bukunya itu banyak pokok-pokok pikiran atau banyak konsep yang dipakai oleh para pakar kebijakan publik ya, terutama yang ada di Indonesia dan juga beberapa negara lainnya yang memang secara keilmuan itu konsennya itu adalah mendalami ilmu kebijakan publik. Dan saya lihat memang bukunya Thomas Erda ini kenapa sering digunakan ya karena memang tadi saya sampaikan dia banyak menghimpun baik dari pemikirannya sendiri atau konsep pemikirannya sendiri maupun dari konsep-konsep dari para pakar lainnya yang dia tulis dimasukkan dalam buku tersebut. Contoh misalnya terkait dengan adanya teori dan model perbandingan kebijakan itu Thomas Erda ini dia sudah menyampaikan di dalam bukunya itu yang buku tadi saya sampaikan ini yang judulnya ini Understanding Public Policy ini di sini sudah lengkap dia sampaikan itu terkait misalnya ada model institusional, ada model proses gitu ya, ada model kelompok atau grup teori, kemudian juga ada model elit, serta ada juga model pilihan publik atau public choice dan model incremental ya. Bahkan ada juga sampai model teori permainan atau game teori. Ini menurut saya luar biasa sudah tersedia ya. Jadi kalau nanti ibu bapak ada yang memang minatnya itu ke kebijakan publik untuk konsen kajian disertasinya, ya salah satu buku yang saya rekomendasikan itu adalah bukunya Dai ini. Jadi bisa artinya bahan-bahan teori primernya itu sudah tersedia di situ. Nah zaman saya dulu saya harus nyari sendiri
Saya harus proaktif dengan dosen, dengan promotor saya, dengan kopromotor saya. Saya banyak dapat buku tuh justru dari promotor saya. Kalau dosen-dosen di kelas saya justru jarang saya ininya apa saya tidak enak mintanya gitu. Maksudnya minta mau pinjam fotokopi atau pinjam digandakan itu saya nggak enak. Tapi kalau dari dosen promotor saya, walaupun beliau tuh agak kaku gitu ya, agak agak kaku, agak jaim gitu, berwibawa, tapi setelah saja diskusi ternyata cair juga itu diskusinya. Dan beliau bahkan berharap saya waktu itu saya masih muda, sekarang sudah agak muda juga sih. Ya, beliau ini saudara Saiful katanya, you perlu apapun itu saya support katanya. Ah, itu berarti kan luar biasa itu beliau. Sekarang beliau sudah meninggal dengan di usia di umur 57 tahun. Waktu itu pada saat Covid ya. Beliau ini kalau Bapak Ibu tahu itu suaminya siapa ya lupa saya yang penyanyi dangdut itu loh. Yang ada kan yang agak gemuk-gemuk itu. Eh, Lisa. ya Musdalifah. Nah, Musdalifah. Musdalifah itu punya suami yang terakhir yang sekarang ini. Nah, itu anaknya promotor saya. Jadi mertuanya Musdalifah itu tapi sudah almarhum. Yang sekarang suaminya sekarang itu adalah itulah promotor saya dari Unhas ya. Betul namanya Pak Prof Rahmat beliau itu. Itu tadi saya sampaikan. Nah, jadi ini sebelum nanti saya pindah ke slide berikutnya atau di materi berikutnya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan ya. Sekali lagi saya merekomendasikan buku ini, bukunya Thomas Day ini, yang Ibu Bapak bisa baca. Kalau tadi sekali lagi yang maunya atau konsennya itu tentang terkait dengan kebijakan publik ya. Itu luar biasa apa namanya bagus. Ada juga beberapa buku sebenarnya. Ini juga bagus ini. Nah, ini saya jual buku ini ya. Jual buku, jual buku. Ini coba memperkenalkan aja nih. Pabrik polisi ini ya. Silakan Bapak Ibu cari nanti dimanapun berada ini bisa dicari di toko-toko buku ini. Jadi kalau mata kuliah kebijakan publik apapun ya, apakah formulasi, implementasi, evaluasi maupun analisis kebijakan, ini buku ini cukup komprehensif nih yang dia bahas. Jadi teori-teori primer itu banyak tersedia. Kenapa saya rekomendasikan ini banyak teori yang nanti Bapak Ibu kalau nanti mengajar itu eh, bisa di situ ya. Nah ini juga ada nih. Ini yang Edward ini, Edward 3 ini kan. Sudah sampaikan kalau Bu Mel itu sudah tahu sama Bu Dini sebenarnya. Ini Edward 3 ini. Edward 1 2-nya masih dicari itu, nanti Bu Dini yang tahu kemana itu. Nah, kalau ini yang saya gunakan primer teori teori utama saya di disertasi saya ini. Si Om Gogin ya. Om Gogin ini ya di sini sebenarnya ini jarang digunakan tapi sebenarnya teorinya menarik. Kalau menganalisis tentang kebijakan-kebijakan kemiskinan, ya stunting. Nah, ini di sini yang menurut saya tersedia teori yang relevan untuk beberapa nanti permasalahan yang ingin dikaji itu. Sini lengkap ini. Terus ada beberapa lagi buku yang bisa Bapak Ibu, ya terutama yang sering bepergian nih, kayak Pak Rusianto ini kan agak tinggi nih mobilitasnya ya. Nah, nanti Pak Rusianto bisa aja nih kalau ke Jakarta atau ke Jogja, Jogja banyak gini nih. Ini kira-kira ada nggak 2 kilo nih sampai ya? Nah ini kalau tamat baca ini Pak Rus sudah jadi pakar gitu. Nah, Oh, sudah jadi pakar ini kalau bisa tamat ini baca buku ini ya. Ini sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Ya, itu di mana menurut saya jualnya itu, Pak? di Jogja ada, di Jogja itu di Selupa namanya itu ada pasar buku. Teman-teman Jogja tahu tuh kalau yang sering ke Jogja. Kalau di Jakarta itu di Kuitang itu, tapi kalau dia tidak ada minta Oh, aja nomor HP-nya, pesan nanti di daerah Kuitang. Senen, mungkin Bapak biasa main di Menara Senen kan? Senin, Selasa, Rabu tetangga itu. itu loh di toko buku di Kuitang. Ya, situ. Tapi itu hati-hati Pak. Bapak tuh harus jadi preman di situ karena kalau nggak Bapak yang ininya, harganya dia suka-suka mereka tuh kadang. Nah, Bapak Oh, soal sudah tampang serius gitu kan? Nah, itu saya dia nggak berani kalau sudah tampang serius itu. saya sudah dapat kok dari Mbak Tuti ilmunya itu ada. Dapat oh, sih ya.
Nah, itu karena pakar bisnis tuh bisa bergaul sama orang bisnis itu. Iya. Baik, sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Ya, kalau enggak saya teruskan, saya lanjutkan ya. Ini yang kemarin itu sistem model ya. Ini juga ada sistem model ini sebenarnya nanti kita eh, di materi slide berikutnya itu saya mengadopsi banyak yang pemikirannya Almond. Sistem politik sebenarnya ini masuknya ke sistem politik sebenarnya. Tapi memang secara prinsip teknisnya ini yang digunakan ya political system ini kalau kita di lapangan ya, apalagi di Indonesia juga seperti itu. Yang sekarang mempengaruhi itu justru sebenarnya kalau ini sebenarnya menarik kalau mau diambil jadi bahasan kajian disertasinya ya, itu terkait misalnya eh, perbandingan penyusunan kebijakan publik pusat dan daerah. Nah, cuma itu objeknya itu ya DPR dan DPRD. Atau bisa juga mau membandingkan penyusunan kebijakan publik itu provinsi dan kabupaten kota. Ya, sepertinya provinsi satu jadi pembandingnya itu eh, satu kabupaten satu kota ya. Kalau menurut saya sudah sudah layak aja tuh menjadi kajiannya disertasi. Nanti bisa dibandingkan bagaimana penyusunan perda di provinsi, bagaimana penyusunan perda ke sebuah kota, bagaimana penyusunan perda di sebuah kabupaten misalnya. Jadi minimal tiga tadi, atau kalau misalnya bisa juga lebih itu lebih bagus lagi. Nah itu kalau mau nanti melihat seperti apa proses penyusunan kebijakan publiknya dan bagaimana, ya kan, dan bagaimana. Nah ini nanti juga akan melihat konstruksi berpikir apa yang mau dibuat oleh para mahasiswa. Apakah berangkat dari teori atau berangkat dari fenomena gitu ya. Kadang ada juga tuh yang berangkat dari fenomena itu berhasil. Nah, itu memang itu cukup cukup menggiurkan karena selesai eh, selesai proses kajian dan sudah menjadi baik itu disertasi maupun jurnal itu sudah bisa menyampaikan bahwa saya menemukan teori baru ya. Tapi kalau berangkat dari teori itu berarti kan uji teori kan. Apakah juga tidak ada teori baru yang ditemukan? Ya ada juga. Ya, karena uji teori itu bisa saja melahirkan fakta yang baru, fakta-fakta ilmiah yang baru gitu ya. Dan kalau kita lihat teori-teori sosial itu rata-rata sebenarnya walaupun dia bersifat universal, tapi dalam implementasinya antar negara saja itu, saya ulangi, antar daerah saja bisa saja tidak sama ya dalam misalnya dari sisi keberhasilan dalam suatu objek kebijakan misalnya kalau kita bicara kebijakan publik itu tidak sama dengan di daerah lain apalagi antar negara. Bahkan ada yang menyaksikan, misalnya seperti teorinya Max Weber tentang birokrasi, itu hanya berhasil atau sukses di negaranya saja, atau pada saat teori itu dia lahirkan. Selesai dia melakukan riset, kemudian muncul konsep-konsep pemikirannya dia, pada saat itu relevan. Tetapi ketika itu dilaksanakan atau diimplementasikan di wilayah dan di negara lain, ternyata itu tidak relevan. Jadi keberhasilannya itu tidak seperti pada saat dia menyatakan bahwa sebuah konsep atau sistem itu bisa berhasil untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, itu bisa sama dengan di negara lainnya. Nah, itu satu fakta bahwa ilmu sosial itu atau teori sosial itu bisa berkembang ya, walaupun dia bersifat universal, ada unsur universalnya, tetapi tidak sama dengan di negara-negara atau di daerah-daerah lainnya gitu. Banyak hal yang mempengaruhi, termasuk dengan budaya-budaya setempat atau budaya lokal. Dulu ada teman itu yang mengambil kajian terkait dengan budaya organisasi publik ya.
Jadi sebuah pemerintahan itu OPD atau di pemerintah, misalnya di sekretariat pemerintah daerah itu, dia meneliti sejauh mana efektivitas budaya kerja ya, budaya kerja para aparatur sipil negara atau ASN itu dalam mencapai tujuan organisasi pemerintahan daerah. Nah, itu di satu daerah saja itu ada yang tidak sama persis gitu ya. Apalagi dia antar daerah. Ini kalau kita konteksnya bicara Indonesia gitu. Ya ternyata budaya-budaya lokal itu juga mempengaruhi dalam efektivitas kinerja aparatur sipil negara di sebuah daerah. Saya kasih contoh misalnya seperti kalau kita mau membandingkan, misalnya Kalimantan Selatan itu bisa saja ada pengaruh gendernya dengan daerah Jawa Timur, terutama misalnya Madura atau Bali misalnya. Kenapa demikian? Ternyata kaum perempuan di Madura, kemudian eh, NTB ya, Lombok, Bali, itu rata-rata menjadi pekerja utama di sebuah keluarga perempuan gitu ya. Nah, sedangkan misalnya di daerah Kalimantan Selatan itu laki-lakinya walaupun dalam status keluarga itu apa menjadi kepala rumah tangga misalnya, tetapi dalam konteks semangat kerja itu juga dipengaruhi ternyata juga walaupun tidak dominan, eh, perempuannya juga bisa menjadi penentu juga dalam keberhasilan sebuah prestasi kerja walaupun dia seorang suami atau seorang laki-laki. Nah, itu ternyata budaya lokal setempat itu mempengaruhi juga tadi budaya organisasi publik yang ada di sebuah daerah. Di Banjarmasin misalnya, di daerah, saya ulangi, di daerah Kalsel misalnya itu, menurut ya temannya juga ada juga kadang-kadang juga ada yang mahalabiu misalnya bercanda begitu. Katanya laki-lakinya itu ya setelah absensi di kantor itu kemudian lebih senang nongkrong di warung-warung, bercerita gitu ya, ngobrol gitu, kekesahan. Jadi dari sisi administratif itu terpenuhi, tapi dari sisi eh, tadi dari sisi target kinerja ya itu mungkin tidak terpenuhi. Nah kalau tadi yang di daerah Bali, Lombok, ya Madura itu mestinya kalau mengikuti budaya lokal itu tentu produktivitas kerjanya itu lebih tinggi yang perempuan gitu ya ketimbang laki-laki. Kalau mengikuti budaya lokal, tapi nah itu ada apa yang penelitian yang bisa saja bertolak belakang atau seiring dengan budaya lokal tadi. Nah, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, kita beralih ke materi berikutnya Bapak Ibu ya, supaya nanti juga mendukung dari kalau nanti ada penugasan ya. Bisa terlihat ini ya? Bisa, Pak. Ya. Nah, perbandingan kebijakan ini kalau tadi saya sudah sampaikan di pertemuan kita sebelumnya, kalau dari sisi teori ya kita banyak mengambil mengutip ya. Jadi original teorinya itu konten teorinya itu kebanyakan kita mengutip dari para pakar yang ada di luar kita, di luar negara kita gitu. Dan tentunya ini mestinya menjadi motivasi kita gitu ya, memotivasi kita yang terutama para akademisi ataupun dari ataupun para praktisi itu bisa memunculkan hasil riset yang terbaru. Riset yang terbaru itu artinya hasil riset itu yang berdasarkan perkembangan fenomena di masyarakat kita. Nah, sehingga potensi untuk munculnya teori-teori baru itu bisa lebih berkembang ya, lebih lebih dinamis dan lebih berkembang ya ketimbang kita misalnya lebih banyak kita mengutip teori-teori yang sudah ada tahun 50-an, tahun 70-an, tahun 80-an ya. Kemudian ya itu kadang kan di kampus itu juga dosen minta ini teorinya jangan yang lama ya. Ini ambil teori yang paling lama itu tahun misalnya 2020 misalnya. Tapi
grand teorinya tadi yang teori primernya itu masih tetap pakai teori yang lama, dipakai pada penelitian atau kajian-kajian yang yang baru ya, walaupun tapi kalau kita lihat dari sumber teorinya tetap masih teori-teori yang lama. Nah, ini kalau orangnya masih ada, mungkin yang teori 80-an ya, 90-an itu masih ada dan misalnya masih produktif, masih aktif dan produktif dalam kajian-kajian tertentu, maka itu bisa memunculkan teori-teori baru ya. Tapi kalau orangnya sudah meninggal misalnya, ya berarti kan tetap masih mengembangkan teori yang tadi dari sumber teori tadi, dari teori primernya gitu. Dikembangkan dalam ya misalnya tadi misalnya ada teorinya teorinya Day tadi dalam dalam misalnya Rusdianto 2026. Tapi kan masih tetap menggunakan teori primernya Day tadi, Thomas R. Day tadi. Sehingga itu menurut saya ya ada teori yang diuji kemudian itu digunakan ya, bisa juga. Yang juga banyak itu kan misalnya teorinya Miles dan Habermas misalnya. Itu ada Saldana, Saldini gitu ya. Nah itu sebenarnya masih tetap menggunakan teori yang lama, walaupun ada ditambah sedikit-sedikit ada panah-panahnya itu. Ya dalam gambarnya itu, tuh kadang kalau ada dosen yang agak agak cerewet itu, oh ini panahnya kok, ini kan panahnya nih, yang ini harusnya gitu. Ini menurut menurut Miles, Habermas dan si Saldana. Nah, ini menurut Miles saja nih dan Habermas. Nah, tadi yang ada panah-panahnya itu gitu, panah analisanya terutama. Jadi yang menurut saya yang sekarang itu yang menjadi tantangan dunia pendidikan adalah para akademisi atau para ilmuwan itu bisa melahirkan teori-teori baru yang itu sebenarnya tersedia, bahan bakunya tersedia, tapi bahan bakunya maksudnya fenomenanya itu objek yang mau dikaji itu tersedia. Tapi kita dukungan untuk riset tadi yang kita masih rendah, apalagi ilmu-ilmu sosial. Kalau sering itu ada pengumuman-pengumuman ya, baik dari BRIN atau BRIDA ataupun yang lainnya itu kebanyakan itu yang lebih diutamakan tuh kalau saya perhatikan ya, itu ilmu-ilmu eksak gitu ya. Yang katanya itu kajian terapan, bisa langsung diterapkan. Ya, misalnya seperti bahan-bahan kosmetik, apa itu obat-obat tradisional, banyak yang terkait dengan itulah kira-kira ada kontribusinya. Ya mungkin juga mungkin bahan, tapi juga saya melihat misalnya gini, inovasi misalnya penggunaan kayu kalau kita di Kalimantan itu ya kan kayu berlimpah itu justru kurang. Yang justru yang banyak melakukan inovasi itu ya di pulau-pulau Jawa, yang lemari-lemari itu loh, yang lemari. Jadi kayu itu walaupun dari serbuk atau apa gergajian itu ya, yang kecil itu bisa dibuatkan lemari. Mungkin bahannya juga dari Kalimantan gitu, atau dari Sumatera, terutama Kalimantan yang banyak kayu, atau dari Papua. Tapi nanti dijual kembali ke Kalimantan, jadi diolahnya di Pulau Jawa atau Jakarta ke Bandung itu dijualnya kembali ke Kalimantan, harganya beberapa kali lipat. Nah, misalnya itu ada temuan-temuan baru itu untuk bisa berinovasi yang itu maksudnya bisa menjadi kearifan lokal ya, bisa menjadi kelebihan di masing-masing daerah. Itu menurut saya kalau mau inovasi seperti itu luar biasa. Tinggal nanti kebijakan dari pemerintah daerahnya saja yang memberikan ruang ke arah hal tersebut. Jadi ini banyak hal yang memang masih perlu disinkronkan dan diarahkan di klaster lah untuk hal-hal yang ini kajian ilmu sosial yang urgen yang segera dilakukan pembaharuan. Ini juga yang ada juga misalnya juga yang ilmu-ilmu eksak tadi. Nah, dalam banyak hal itu pendekatan ilmiahnya itu lebih banyak karena situasi kondisi yang ada. Jadi sebenarnya kita itu bisa membuat semacam hasil riset itu yang akan meramal masa depan. Walaupun ini bukan dukun ya. Sebenarnya justru masa lalu menurut saya banyak pakar-pakar apa ya yang melahirkan teori itu. Kira-kira kalau dianggap para dukun itu seorang teoretikus, itu memang dia bisa meramalkan masa depan, walaupun sifatnya terbatas gitu ya. Nah, kita memerlukan orang-orang yang bisa meramal sebuah
kebijakan itu nanti akan seperti apa ke depannya. Jadi kalau kebijakan sekarang seperti ini, nanti ke depan seperti apa nanti dampaknya itu yang diperlukan, yang ramalannya itu kemudian terjadi, ya, terbukti lah. Nah, tadi misalnya saya bilang pernyataan dari si Tio misalnya dari BEM UGM itu, walaupun dia juga berangkat dari fenomena gitu ya, bahwa MBG itu maling berkedok gizi itu ternyata kan, oh ternyata di atasnya dia paling atas justru yang menjadi sumber masalahnya itu gitu. Nah di bawah pun berpotensi sama sebenarnya. Cuma ini kan ibarat seperti puncak gunung es itu, yang diambil puncaknya dulu. Nah yang di bawahnya ini tergantung. Kalau mau dibersihkan, segera dibersihkan. Tapi kalau mau dibiarkan itu nanti akan menjadi tadi kartu trufnya di rejim berikutnya gitu ya, yang bisa menyandra yang rejim sekarang gitu. Kalau sudah tidak lagi berkuasa itu nanti. Jadi kita tuh memang tadi saya bilang kita habis energi ngurus yang gitu-gitu aja, karena memang kondisinya itu ya tidak mau dibersihkan pada saat memegang kewenangan atau kekuasaan tadi. Ini yang kita lihat ya. Kalau saya menyampaikan, kalau dari RPS kita itu nanti mahasiswa itu diharapkan untuk bisa menganalisis sebuah kebijakan yang itu yang bisa berdampak. Satu objek kebijakan, tapi itu bisa saja dampaknya berbeda ya kalau bisa antar negara gitu ya, bisa juga antar daerah misalnya. Yang relevan sekarang misalnya terkait dengan kebijakan ekonomi dan kebijakan pengendalian sumber daya yang berbahan bakar fosil, ya, baik itu minyak dan gas maupun batu bara misalnya. Nah kita kalau mau membandingkan cukup misalnya dua di daerah yang dekat saja, misalnya Indonesia dengan uh, Malaysia misalnya. Seperti apa dia mengelola sumber daya alamnya gitu ya, terutama tadi yang berasal dari fosil, bersumber dari fosil seperti apa Indonesia. Dan kalau mau yang lebih jauh gitu ya, pendekatannya atau melihat dari perspektifnya itu ya, misalnya yang saat ini yang kebijakan diterapkan oleh negara Singapura misalnya. Nah Indonesia itu punya potensi ya kalau mau mengembangkan Singapura itu ya seperti Singapura wilayah-wilayahnya. Misalnya dulu kan ada Batam kan itu dianggap yang berdekatan dengan Singapura, itu ada beberapa selat itu ya, yang kalau kita lihat sekarang ini kan pengalamannya Iran ini, dia bisa memblok selat Hormuz itu ya, kalau kita blok tapi kita manfaatkan saja ya, menjadi daerah yang selama ini kalau saya perhatikan itu hanya dimanfaatkan oleh Singapura dan Malaysia justru. Nah Indonesia masih belum tegas, itu belum berani tegas untuk mengklaim bahwa selat-selat tadi atau wilayah-wilayah ya strategis tadi gitu, terutama wilayah-wilayah lautnya itu dijadikan ya tempat-tempat yang itu bisa memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah dan negara kita gitu. Nah di sisi apa ya, selatan atau apa istilahnya itu, misalnya situ ada Nunukan misalnya, daerah Kalimantan Utara juga ada situ, ada Nunukan gitu ya. Ada situ kan beberapa pulau sebatik gitu ya, dan lain-lain itu bisa digunakan, bisa dimanfaatkan seperti tadi itu untuk perdagangan, itu bisa Filipina, lalu juga mungkin juga ke arah Thailand gitu ya. Itu kalau digunakan saya kira, jadi ada tadi ujung-ujung kepulauan kita itu ya, tadi ujung Pulau Kalimantan, kemudian juga ujung Pulau Sumatera itu yang dari yang lautnya, belum lagi yang dari yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura dan Brunei misalnya. Itu memerlukan para ilmuwan ya bisa meramalkan dan bisa membuat konsep kebijakan atau pendekatan kebijakan itu yang nanti tentu itu akan berpengaruh secara positif misalnya kalau itu dijalankan ya. Itu juga kalau mau dijalankan gitu ya. Karena kalau kita melihat sampai sekarang saja itu masalah pertanian saja, Indonesia itu kan sudah, dia kan kita punya wilayah sebenarnya, dan kita ini kan kalau dari sisi sejarah kita tuh masyarakatnya itu adalah masyarakat agraris yang bertani,
dan nelayan sebenarnya. Dua hal itu yang dulu menjadi sumber penghidupan nenek moyang kita. Yang di sepanjang Sungai Mahakam pun juga sama gitu ya. Kalau kita yang punya nenek moyang yang tinggal di bantaran Sungai Mahakam ya, kalau saya dulu tuh misalnya seperti daerah Kota Bangun itu, situ ada Sungai Mahakam, Sungai Belayan, ada Danau Semayang, ada Danau Melintang. Nah, disitulah kalau air lagi naik ya, disebut dengan banjir gitu ya. Di situ juga orang cari ikan. Nanti kalau sudah surut ada musim-musim kemarau namanya musim itu tanam padi. Nah, waktu itu masih bisa diprediksi karena hutannya masih masih luas gitu ya. Sekarang ini sudah susah. Kadang musim hujan jadi kemarau atau kemarau tiba-tiba musim hujan. Jadi padinya petani itu kadang tidak belum sempat panen sudah digenangi air gitu ya. Tadi karena hutannya di hulunya itu sudah dibabat gitu ya. Di situ ada beberapa perusahaan besar termasuk misalnya PT Gunung Bayan itu. Jadi PT Gunung Bayan itu menurut saya bagi masyarakat sekitar yang kami lahir dan besar di sana itu nggak ada pengaruh signifikan gitu ya. Walaupun dia tutup juga nggak ada masalah gitu. Kalau ini karena juga yang mungkin mendapatkan manfaat ya yang berdekatan langsung. Tapi yang di sekitar wilayahnya itu ya dapat limbah saja, air Sungai Belayan itu kotor gitu ya, terkontaminasi bahan batu bara itu. Belum lagi kalau sekarang tuh kalau banjir Sungai Belayan itu tiba-tiba banjir aja, hujan sebentar itu sehari 2 hari langsung banjir. Kalau dulu enggak, hujan itu walaupun musim hujan masih terkendali, airnya naik itu dia terkendali, tidak langsung besar gitu, tidak langsung tinggi gitu ya. Nah, jadi itu susah ya, itu kan tinggal sekarang political will dan niat baik dari presiden, niat baik dari pemerintah daerah, mau nggak berpihak kepada masyarakat gitu. Ya, berarti aturannya atau kebijakan yang harus dievaluasi. Nah, selama ini itu lebih berpihak kepada para investor ya, para pemilik modal, dan itu merugikan masyarakat sekitar. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Nah, ini apakah sangat serius atau seperti apa gitu ya? Kalau sangat serius nanti, nah, saya berusaha keluar atau saya keluar sedikit dari pakem di RPS kita ya. Saya gunakan studi kebijakan itu studi komparatif yang modern. Jadi kalau tadi kita diskusinya pendekatan perbandingan pemikiran atau konsep kebijakan publik klasik itu ya sudah banyak yang bahkan kalau di sini juga Bapak Ibu ada pengajar mengenai mata kuliah kebijakan publik itu sudah sering kita sampaikan. Tapi bisakah kita keluar dari tadi pola pikir dari pemikiran teori-teori klasik itu? Jadi teori klasik itu memang ada yang relevan sampai sekarang masih relevan, tapi ada juga memang teori klasik itu mestinya ada uji teori yang baru dan itu nanti melahirkan teori-teori baru yang walaupun tidak meninggalkan dari teori primernya gitu yang masih tetap sering dipakai gitu ya. Nah, tadi kalau saya tadi mengambil dari konsep pemikiran bukunya Thomas Day tadi, itu ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam melihat studi komparatif modern ya dari sisi kebijakan publik gitu ya, atau konsep kebijakan publik. Pertama itu ada pendekatan pilihan rasional. Jadi rasional dalam konteks ini itu tentu yang dilihat dari sisi, tadi saya terlindung dari kita lihat dari sisi bagaimana ya, sebuah pilihan rasional itu berdasarkan kebutuhan ya. Nah, pendekatan pilihan rasional ini bisa saja juga dilihat dari perspektif kepentingan siapa. Apakah kepentingan rejim yang berkuasa atau kepentingan dari masyarakat luas gitu. Jadi rational choice-nya itu di mana yang nanti kita mau tempatkan di mana gitu.
Kalau dalam pendekatan pilihan rasional ini kita arahkan kepentingan rejim yang berkuasa, maka biasanya itu kepentingan publik, ya, masyarakat luas itu akan terabaikan. Nah, kita sebenarnya kalau mau melakukan riset itu bisa dilihat dari fakta yang ada. Kalau kebijakan-kebijakannya itu lebih berpihak kepada kepentingan oligarki, ya, oligarki itu sekarang sudah kita mempraktekkan hal tersebut. Memang kita sebesar Republik Indonesia ini memang harus melakukan mengkonstruksi, ya, mengkonstruksi sistem itu yang ideal. Dan menurut saya sebenarnya itu tidak perlu diseragamkan. Contohnya apa? Misalnya contohnya pendekatan dari demokrasi lokal misalnya. Pilkada itu tidak semua daerah itu harus ada pilkada. Nah, di daerah-daerah misalnya yang rawan konflik, seperti misalnya daerah Papua itu tidak mesti harus ada pilkada. Yang atau misalnya kita lakukan itu secara berjenjang saja pilkada. Jadi misalnya di daerah-daerah Papua itu yang pilkada hanya tingkat provinsi saja, tapi daerah kabupaten kotanya itu penunjukan kepala-kepala daerahnya. Jadi tidak mengurangi residu, ya, mengurangi resistensi konflik. Karena di Papua itu, dulu pengalaman saya di Bawaslu itu ada sampai 2 kali ke MK itu. Jadi setelah pilkada itu ada masa tenggang sekitar 3 bulan itu untuk sengketa hasil ke MK itu lapor ke MK. Keluar putusan MK misalnya PSU, pemungutan suara ulang, PSU. Menanglah tadi yang tadinya kalah itu setelah tadi kan setelah tadi misalnya sengketa di MK, dan menanglah tadi yang menjadi pelapor tadi. Nah, yang kalah itu melapor lagi. Ada lagi misalnya ditemukan alat buktinya itu pelanggaran-pelanggaran yang TSM, ya, terstruktur sistematis dan masif gitu. Dan terbukti di MK, MK putuskan lagi, PSU lagi. Lah ini kan bolak-balik, orang sudah lama dilantik di daerah lain, dia masih tetap PSU, bolak-balik gitu aja. Dan memang kalau begini kesimpulannya sebenarnya semuanya melanggar sebenarnya, dua-duanya itu melanggar. Cuma ini yang dilihat, ya, timbang-timbangan MK itu yang mana yang banyak buktinya atau bukti pendukungnya pada saat sengketa di MK, sengketa hasil di MK itu. Nah, berarti mestinya dievaluasi. Kita pilkada sudah sejak tahun 2005 misalnya. Itu berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jadi undang-undangnya 2004 lahirnya, tapi efektif dimulai pilkada langsungnya itu sekitar tahun 2005. Dan waktu itu belum serentak. Kita serentaknya itu tahun 2015 dimulai. Jadi 10 tahun setelah pelaksanaan pilkada langsung pertama itu baru dilakukan penyerentakan sampai sekarang. Yang terakhir tahun 2024 itu serentak nasional. Tadinya itu serentak berdasarkan TMT masa jabatan kepala daerahnya. 2024 itu sudah cut off, dia menjadi serentak nasional, ya. Nah, tapi setelah serentak nasional itu sekarang keluar lagi keputusan dari MK gitu, memisahkan rejim pemilu, pemilu nasional dan pemilu lokal. Nasional itu pemilu pilpres, pileg anggota DPR dan anggota DPD. Pemilu lokal itu pileg anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota, serta pilkada pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Walaupun juga masih juga tarik ulur, DPR maunya dipilih oleh DPRD gitu, ya, kepala daerah itu. Tapi banyak masih penolakan, karena kalau seperti ini aja DPRD-nya, ya, ini jadi problem serius juga nantinya. Produknya itu nanti akan menjadi tidak dilegitimasi. Ya, sekarang misalnya seperti Kaltim saja. Kalau contoh Kaltim misalnya, sampai munculnya misalnya tuntutan hak angket itu, ya, karena dianggap DPRD-nya ya 11-12 dengan kepala daerahnya gitu. Mendukung belanja-belanja yang dianggap boros dan untuk kepentingan kepala daerah. Dan itu dibahas dengan DPR, dengan DPRD-nya. Nah, kalau DPRD seperti ini yang akan memilih kepala daerah, ya jadi apa nantinya ke depannya gitu. Ini saja dipilih rakyat, DPR-nya dipilih rakyat, kepala daerah juga dipilih rakyat, itu saja masih mereka setelah dipilih masing-masing mempunyai kewenangan masing-masing, akhirnya mereka melakukan praktek oligarki kekuasaan gitu. Apalagi nanti mereka sendiri yang memilih gitu, kepala daerahnya kan.
Itu menjadi kekhawatiran yang menurut saya mestinya itu bisa dijawab. Kalau nanti dijawab dengan fakta bahwa DPRD bisa membuktikan bahwa kami bisa menjadi jembatan aspirasi masyarakat atau aspirasi rakyat, maka itu tidak menutup kemungkinan pilkada itu nanti silakan aja dikembangkan lagi ke DPRD masing-masing gitu ya. Sepanjang DPRD-nya itu memang perpanjangan tangan dari rakyat, bukan perpanjangan tangan dari partai masing-masing dan yang berkuasa, kepentingan yang berkuasa gitu. Nah, tadi ada pendekatan rasional, pilihan rasional, kemudian sekarang juga ada pendekatan teori pembelajaran kebijakan. Jadi uh, policy learning ini tidak, nah ini yang menjadi problem ya. Mungkin Pak Rusyanto yang sekarang aktif di Parpol ya, problemnya itu Pak, kader-kader partai itu yang menduduki jabatan-jabatan baik menjadi anggota legislatif ya DPR atau DPRD maupun yang menjadi pimpinan eksekutif baik itu tingkat pusat, daerah itu ada gubernur, bupati, wali kota, itu di internal partainya tidak ada pembelajaran terkait dengan kebijakan publik ini secara khusus gitu ya. Sekolah partai itu tidak membahas mengenai itu. Jadi sebenarnya kalau ini sudah tamat, sudah tuntas ya, sudah selesai di internal partai, nanti kader-kader partai itu dimanapun mau ditempatkan itu mereka sudah selesai dengan masalah-masalah. Dia sudah paham tentang apa itu kebijakan publik, kemudian bagaimana proses pembuatannya dan lain-lain, dan apa tujuan dari sebuah kebijakan. Itu mereka minimal menguasai itu, pemahaman mengenai itu, mengerti dan memahami mengenai itu. Tapi ini yang sekarang menurut saya jadi krisis tadi gitu. Dan saya sempat diskusi dengan uh, perwakilan masyarakat sipil ya yang sekarang itu diberikan ruang oleh DPR RI terutama Komisi 2 itu untuk nanti memberikan masukan untuk revisi undang-undang pemilu kita, baik pileg, pilpres maupun pilkada itu datang ke Samarinda, saya kasih sampaikan begitu. Dan yang baru-baru juga ada dari BRIN itu juga penelitian, ada beberapa orang timnya itu terkait dengan pengaruh kepemimpinan partai politik di daerah. Nah, itu juga menjadi, saya kira saya sampaikan bahwa sama, kalau parpol itu mau serius, itu adanya di Senayan. Kalau mau serius untuk membangun partai politik ya, dan meningkatkan kualitas para kadernya itu, nanti yang ditempatkan baik di legislatif maupun di eksekutif. Nah, terutama mestinya itu dimulai dari Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, itu revisi Undang-Undang 2 2008 tentang Parpol. Itu di situ sudah mengatur bahwa anggota partai yang menjadi caleg itu misalnya minimal 2 tahun menjadi anggota partai dulu dan sudah melewati tahapan-tahapan pendidikan internal partai yang isinya itu terkait dengan tadi pemahaman tentang pemerintahan, pemahaman tentang kebijakan publik, ya fungsi-fungsi para aktor-aktor pemerintahan itu apa saja gitu ya. Nah, tadi kemudian yang kedua lagi misalnya minimal itu bisa lebih. Misalnya ada parpol yang lebih saklek misalnya. Oh minimal 3 tahun dulu jadi anggota partai dan aktif dan tadi melewati pendidikan internal partai baru menjadi caleg kalau anggota legislatif baik di kabupaten kota, provinsi maupun tingkat di DPR RI gitu. Nah, begitu juga dengan yang dicalonkan dari partai politik untuk menjadi kepala daerah. Itu harus kader partai politik. Walaupun dalam konteksnya bisa gabungan partai politik, tapi kalau dia dari partai, bahkan dia harus menjadi salah satu menjadi anggota partai politik dulu. Nah, nanti misalnya gabungan partai politik yang mengusungnya itu hal lain misalnya untuk tadi memenuhi persyaratan jumlah kursi atau suara sah pada saat pilkada. Nah, ini juga menghindari bahwa partai politik nanti menjadi media rental gitu. Ya seperti mobil mengantarkan aja, disewa atau dibayar gitu ya. Nah, ini yang sekarang kan seperti itu terjadinya. Kalau mau jadi kepala daerah ya sudah buka lowongan tuh partai. Semacam ya buka lowongan gitu. Bahwa partai ini siap menerima ini siapa yang mau jadi gubernur, siapa yang mau jadi bupati wali kota. Dia punya kursi biasa. Dia punya kursi berapa gitu.
Nanti yang mengeksekusi itu DPP partai masing-masing yang memutuskan tanpa uji publik gitu ya. Kalau itu dilakukan misalnya uji publik atau misalnya ada survei di daerah, sebenarnya bukan orang itu yang rankingnya tinggi gitu, tapi partai itu kenapa memilih orang tersebut gitu. Nah, muncul dugaan jangan-jangan ini dibayar atau dibeli kursinya karena tidak ada pertimbangan yang rasional yang bisa dipertanggungjawabkan pada publik gitu. Belum lagi tadi kan tidak ada persyaratan harus berapa lama dulu di partai, harus sudah pernah mengikuti jenjang pendidikan apa di dalam partai. Nah, itu menurut saya di situ menjadi problemnya. Dan nah ini relevan bagi sekarang yang ada di legislatif atau di partai politik itu terkait dengan teori pembelajaran kebijakan ini. Jadi bukan hanya di kampus gitu ya. Ini sebenarnya sudah bisa diterapkan dan diketahui dan dimiliki pengetahuannya itu oleh orang-orang di luar dari kampus gitu ya. Jika ada pendekatan masyarakat prismatik ya, kemudian juga ada kerangka advokasi koalisi. Nah, advokasi koalisi ini kalau ini banyak digunakan dalam kalau kita ngajar mata kuliah kebijakan publik atau ya advokasi kebijakan publik itu sering digunakan beberapa pemikiran Thomas Day ini yang dianggap relevan dengan RPS-nya gitu. Dan antara itu ada pendekatan institusionalisme. Institusionalisme baru ini atau dalam konteks ini nanti kita lihat bahwa pemerintahan itu lebih mengedepankan dari sisi landasan formilnya atau landasan formalnya gitu di dalam dia menyusun sebuah kebijakan publik gitu. Nah, nanti ada beberapa penjelasannya nih. Tapi kalau saya ngomong sendiri nanti haus juga ini. Mungkin ada yang mau mengomentari dulu Bapak Ibu? Oh, izin Pak. Ya, silakan Bu Mel. Ya, tadi saya tarik Bu dengan Mil. apa yang Ini bukan disampaikan Bu Mil Pak ya. Said Ada lagi Bu Mil kan? Bu Mel. terkait politik di negara kita. Jadi eh, mudah-mudahan eh, apa yang disampaikan tadi misalnya bahwa kebijakan tentang masalah partai politik, kemudian pencalonan calon dari masing-masing partai benar-benar itu terwujud karena faktanya memang saat ini partai itu hanya sebagai kalau di kendaraan politik doang Pak dan seringkali kan calon itu bukan berasal dari partai politik itu sendiri bahkan Ya. seringkali yang saya lihat eh, calon-calon itu ketika tiba masa baru pindah ke partai tertentu. Jadi kok kemarin kan bajunya warna biru misalnya, kok next warna kuning ya? Segampang Sekarang itukah pemahaman prinsip politik kita itu berbeda-beda dari satu pemilu ke pemilu lain dan itu yang sering sekali saya amati. Ah benar-benar partai politik ini nggak ada fungsi pendidikan politik di dalamnya, nggak ada gitu loh. ya. Hanya bergening politik menjadi alat sah bagi calon yang ingin masuk ke dalam bursa pencalonan itu saja dan akhirnya warna politik di negara kita ya warni piro gitu, tidak ada yang benar-benar berbicara tentang kepentingan negara ini. Jadi mudah-mudahan betul-betul itu bisa diperbaiki ke depan, partai politik itu menjadi tempat untuk mendidik kadernya supaya bisa nantinya betul-betul ketika masuk ke dalam sistem pembuatan kebijakan itu menjadi calon yang betul-betul punya kemampuan dan juga pastinya paham tentang hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab. Seperti itu sih Pak, jadi jujur selama ini ya itu yang saya dan komisi Pak kepentingan bisnis. Terima Ya, betul. kasih. Baik. Ada yang lain mau nambahkan? Pengaruh jaringan kita nih ya. Jaringannya agak kaku-kaku nih.
Ya, mohon maaf Pak, sepertinya jaringan saya juga bermasalah di rumah. Ini di mana? Di Marangkayu ke Samarinda? Samarinda Pak, jarang ke Marangkayu sekarang sejak kuliah. Ya, padahal bisa di mana aja kuliah kita nih. Mau di Marangkayu, mau di Muara Badak, bisa semua. Izin Pak, Ya, silakan Bu Andi Nur Biwi ya. ya Pak, izin menambahkan, saya setuju dengan tadi tanggapan dengan Bu Mel, izin menambahkan bahwa eh, masalah pemilu dan pilkada itu tidak dapat dilihat hanya sebagai persoalan teknis, apa ya, elektoral atau sengketa hasil putusan pemungutan suara yang ulang, serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, serta perdebatan tentang pemilihan kepala daerah oleh rakyat atau DPRD yang menunjukkan adanya masalah desain kelembagaan demokrasi. Jika kita kaitkan dengan tadi yang Bapak jelaskan materi sebelumnya, persoalan ini dapat dibaca melalui beberapa model kebijakan publik, misalnya model eh, institusional yang menjelaskan bahwa kualitas pemilu itu sangat ditentukan oleh aturan formal lembaga penyelenggara, lembaga pengawas, partai politik, terus DPR, DPRD, dan MK. Ketika regulasi tidak cukup kuat untuk mengatur rekrutmen politik, pendidikan kader, dan akuntabilitas partai, maka kebijakan pemilu cenderung menghasilkan masalah yang berulang seperti itu. Terus kedua itu model proses menjelaskan bahwa kebijakan pemilu harus dilihat sebagai rangkaian proses. Nah, proses ini mencakup mengenai perumusan undang-undang, serta pencalonan, kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi, serta penyelesaian sengketa sampai dengan pelantikan, dan kemudian ada evaluasi. Nah, iya nak, sabar ya. Maaf ya Pak, Ya, ada iklannya. Jika sengketa selalu berulang, maka titik masalahnya tidak cukup diselesaikan di tahap akhir melalui putusan MK. Evaluasi perlu dilakukan sejak tahap desain regulasi dan rekrutmen aktor politik. Dan terakhir itu ada pendekatan pilihan rasional yang relevan. Jadi untuk menjelaskan perilaku partai politik, dan partai politik dapat bertindak rasional untuk mengejar kemenangan kursi atau akses kekuasaan dan sumber daya politik. Nah, masalahnya muncul ketika rasionalitas itu atau partai itu tidak selaras dengan kepentingan politik, serta fenomena partai sebagai kendaraan politik atau media yang menunjukkan bahwa pencalonan itu sering sering bergerak berdasarkan kalkulasi elektoral, bukan kualitas kader, kapasitas pemerintahan, atau pemahaman dari kebijakan publik, Pak. Seperti itu. Izin. Terima ya, kasih, cukup Pak. tidak ya? Sudah, Oke, Pak. baik, saya tanggapi dulu ya. Tadi ada dari Bu Melati sama Bu Andi Tiwi. Nah, kalau tadi gini, kalau kita perspektifnya kalau mau memperbaiki ya, memperbaiki kualitas kebijakan publik yang ada di negara kita, yang dihasilkan oleh baik pemerintah dan legislatif ya, tingkat pusat atau tingkat nasional, maupun pemerintah daerah dan legislatif di tingkat daerah. Jadi kalau kita mau memperbaiki kualitas yang dihasilkan
atau produk yang dihasilkan dari yang mereka punya kewenangan membuat kebijakan publik tadi, maka sebenarnya itu mesti berangkat dari hulunya. Jadi berangkat dari sumber daya manusianya atau SDM-nya yang nanti akan menempati baik di anggota legislatif tadi, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah atau tingkat lokal, maupun juga para aktor nanti yang ada di eksekutif ya, baik pimpinan nasional maupun di tingkat lokal juga, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kalau kita berangkat dari tadi memperbaiki kualitas kebijakan publik ya yang dilahirkan atau yang dibuat tadi pemerintahan di pemerintahan tadi, baik pemerintahan tingkat nasional maupun tingkat lokal, itu sebenarnya hulunya itu ada, kalau kita lihat sekarang tuh konteksnya Indonesia itu hulunya itu ada di partai politik. Karena partai politiklah yang akan memproduk ya para aktor tadi, ya tadi baik di eksekutif maupun di legislatif. Nah, semakin berkualitasnya orang-orang yang ditempatkan tadi, maka itu berpotensi juga akan meningkatkan juga kualitas yang dihasilkan dari produk kebijakan yang mereka buat gitu ya. Walaupun juga sistem juga mempengaruhi. Sistem itu artinya dalam praktek demokrasinya itu tidak boleh terlalu dominan praktek oligarkinya. Oligarki itu ya kalau kita lihat sekarang itu kenapa rejim sekarang misalnya tingkat nasional dan lokal itu bisa disebut dengan praktek rejim pemerintahan yang berbentuk oligarki, ya karena misalnya presidennya itu dari partai politik, kemudian para menterinya itu kebanyakan ketum-ketum partai politik, ya, ketua-ketua umum partai politik yang ada para menterinya. Mestinya harus ada dibuat satu kebijakan yang akan mengurangi ya resistensi tadi, mengurangi potensi tidak berfungsinya salah satu cabang kekuasaan negara yaitu legislatif tadi. Bahkan sekarang juga anggota partai politik itu masuk juga di institusi yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi. Ya walaupun misalnya bunyinya mengundurkan diri dari partai politik asal dia di mana dia berasal, tapi dia itu misalnya minggu ini dia baru atas nama di partai tertentu, nah minggu depan dia menjadi calon hakim konstitusi. Nah itu bagaimana mau mendudukkan kalau dengan sesuai dengan teorinya yang dikemukakan oleh Montesquieu ya, bagaimana mau mendudukkan orang-orang yang independen dan nanti dalam memutuskan sebuah keputusan di Mahkamah Konstitusi itu bisa independen, bisa tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik praktis. Nah itu menjadi sulit gitu ya sekarang ini. Jadi sekarang kalau dalam hemat saya gitu ya, dalam pemikiran saya, kader-kader politik itulah yang didistribusikan ke tiga cabang kekuasaan tadi, legislatif, ya, eksekutif, dan juga sekarang juga merambah lagi ke yudikatif. Nah, contohnya tadi saya bilang tadi istilahnya di MK itu, karena MK itu punya kewenangan yang besar ya untuk menguji sebuah undang-undang dan bisa merubah pasal itu, bahkan bisa merubah juga bisa menerjemahkan sendiri itu makna sebuah pasal. Kalau kita lihat kan contohnya putusan MK itu yang terkait dengan ada calon wakil presiden yang tidak memenuhi syarat umur tapi dibuatkan putusan itu sehingga itu memenuhi syarat. Nah itu salah satu bentuk bahwa partai politik ya turut memberikan kontribusi yang besar sekarang ini pada kualitas tadi produk kebijakan publiknya, yang kedua ada kualitas kelembagaan atau cabang-cabang kekuasaan yang ada di Republik Indonesia, baik tadi legislatif, ya, pimpinan eksekutif, dan juga di yudikatif. Nah, kalau berangkat dari fakta tersebut, maka semestinya harus ada upaya yang serius untuk membangun partai politik itu. Dan bahkan sekarang kader partai politik atau bahkan tim sukses, jadi ada kader partai
plus tim sukses pada saat pilpres atau pilkada. Ada juga itu tidak tidak anggota partai, tapi dia menjadi tim pemenangan dalam pilpres ataupun pilkada gubernur atau bupati wali kota. Itu juga diberikan jabatan gitu ya, diberikan posisi yang terhormat, diberikan jabatan. Padahal dari sisi latar belakang dan pengalaman, kalau kita menggunakan merit system, mereka tidak layak di situ. Ya, kalau bahasa umumnya kan tidak kompeten dia di jabatan tersebut atau di posisi tersebut gitu. Tapi itulah yang kemudian menjadi yang mengatur negara ini depannya. Jadi dia yang mengatur negara ini, maksud kewenangannya gitu ya. Dia juga diberi kewenangan untuk menyusun dan membuat kebijakan misalnya yang menghasilkan draft-draft kebijakan. Itu yang menjadi rumitnya rejim kita dari hari ke hari. Nah, kapan ini bisa diperbaiki ya? Kita menunggu niat baik dari para pimpinan partai politik sebenarnya. Yang itu harus semuanya satu kata gitu ya. Seperti reformasi tahun 98 itu satu kata, karena didorong oleh situasi kondisi yang ada, akhirnya nyerah juga dia. Tadinya kan bertahan itu. Mau membela kepentingan pemerintah, rejim pemerintah yang ada, dan membela kepentingan partai politik masing-masing. Tapi dengan dorongan masyarakat luas, terutama perguruan tinggi gitu ya, mahasiswa, itu kemudian hal tersebut akhirnya bisa ada kelonggaran gitu. Tapi itu sesuatu yang mestinya tidak perlu terjadi kalau dari awal itu partai politik itu bisa introspeksi diri atau mengevaluasi posisinya sebagai institusi yang penting di bagian hulunya ya, untuk tadi mengkondisikan kualitas kebijakan publik itu dibentuk dan diadakan untuk kepentingan publik gitu ya, kan untuk kepentingan tadi sekelompok yang dekat dengan kekuasaan atau sekelompok yang sedang berkuasa. Nah, dengan demikian tadi saya sampaikan ada sudah kita berikan solusi-solusinya ya. Misalnya itu bisa termasuk persyaratan untuk menjadi anggota partai dulu sekian lama dan mengikuti pendidikan di internal partai, baru boleh menjadi calon anggota legislatif, baik calon anggota DPR maupun anggota DPRD. Yang kedua begitu juga persyaratan untuk yang kepala daerah tadi, dia harus menjadi anggota partai dulu, kemudian mengikuti tadi jenjang peningkatan kapasitas di internal partai, maka dia baru boleh menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi calon presiden, menjadi calon kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi bentuk itu yang sekarang ini belum dijalankan di Indonesia. Nah, ditambah lagi dengan informasi atau sosialisasi mengenai pemilu itu memilih siapa, pilkada itu memilih siapa, dan apa kewenangan yang dimiliki oleh orang-orang tadi yang terpilih. Kalau nanti dia terpilih, itu menurut saya terputus sosialisasinya ke masyarakat. Jadi yang nanti kalau sudah masuk tahapan pemilu atau pilkada, ya, baru nanti masuk sosialisasi. Itu pun ya, tadi SKS kalau kita mengumpamakan dalam ujian itu sistem kebut semalam. Jadi sosialisasi itu bahkan saya lihat itu ada, ya menurut saya ini cuma formalitas saja, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemilu, mengenai pilkada, yang terkait dengan peningkatan partisipasi pemilih dan juga kesadaran mengenai bentuk-bentuk potensi pelanggaran dalam pemilu atau pilkada. Itu kadang menurut saya bersifat seremonial saja, menghabiskan anggaran saja sebenarnya. Nah, mestinya kalau mau membangun demokrasi kita yang berangkat dari hulunya tadi, pertama dari partai politik, kemudian yang kedua tadi dari proses lahirnya kekuasaan itu diberikan kepada siapa gitu, dari pemilu dan pilkada tadi, maka sebetulnya itu ada kontinuitas dari pemerintah kita melakukan sosialisasi terkait dengan pemilu dan pilkada tadi. Dan tadi dijelaskan apa nanti fungsinya atau perannya atau kewenangannya kalau seorang itu misalnya menjadi presiden, menjadi kepala daerah, menjadi anggota DPR, itu misalnya ada penjelasan. Karena kalau coba saja di survei itu atau dilakukan riset yang itu tidak semua masyarakat itu paham, mengerti dari awal kalau misalnya memilih presiden itu nanti apa saja yang bisa dijalankan oleh presiden itu, dari kewenangannya itu apa saja gitu ya. Dan apa yang menjadi hak rakyat terhadap
terhadap presiden tadi, terhadap tindakannya, kebijakan itu apa yang menjadi hak rakyat yang harus dipenuhi oleh seorang presiden. Begitu juga dengan gubernur, bupati, wali kota. Begitu juga dengan anggota DPR dan DPRD. Itu selama ini tidak kontinu diberikan sosialisasi itu kepada masyarakat kita, kepada rakyat kita. Dan bahkan pada saat pileg pun, pemilu pun gitu ya, pemilihan anggota DPR dan DPRD itu terutama yang Gen Z itu nggak paham dia. Saya milih ini nih, kenapa saya memilih si A, si B itu apa gitu. Karena kalau kita lihat juga penyampaian visi misi dan program parpol pun beserta caleg pun juga kadang tidak jelas kalau pemilu itu kan. Pemilu itu sedikit yang mencantumkan visi misi dan programnya dari partai dan para calegnya itu. Yang banyak itu adalah adu kegantengan, adu kecantikan gitu ya. Dan bahkan memanipulasi foto itu antara yang fakta dengan yang di baleho dan spanduk itu sudah nggak sama. Di baleho itu mungkin foto SMA gitu ya, atau foto masih kuliah S1, ini sudah lama nih jadi alumni. Nah itu dulu ada yang pernah protes itu, kayaknya kalau saya kayaknya anggota calon DPD itu. Di fotonya itu cantik gitu ya. Setelah pertemuan sosialisasi tatap muka, lah kok tua banget orangnya gitu. Nah, itu ada yang protes. Loh kok ibu tua betul katanya. Di foto itu ibu masih cantik, masih muda. Ternyata itu foto lama dan dipoles oleh para konsultan politiknya gitu. Jadi dari foto saja yang ditempel, yang dicantumkan di spanduk atau balihonya itu sudah membohongi masyarakat pemilih, calon pemilih. Apalagi nanti kalau sudah di posisi jabatannya itu berpotensi besar untuk membohongi masyarakat, tidak menepati janji-janji kampanyenya gitu. Nah ini menurut saya yang ikut memperburuk ya, yang kemudian tadi arah pilihan-pilihan itu pemilih kita pada saat pemilu dan pilkada itu kadang tidak memahami secara jelas para pasangan calon tadi. Nah tadi adanya gap itu, ketidakpahaman dan ketidakmengertian para pemilih dengan siapa yang dipilihnya, maka disitulah ada gap, ada ruang masuknya money politik. Dan money politik itu dia pada posisi yang tepat gitu. Orang datang ke TPS itu penentunya tadi money politik. Selain untuk biaya untuk transportasi, biaya konsumsinya si pemilih gitu ya. Itu juga menjadi bukti menurut mereka tuh keseriusan para calon tadi. Wah, ini sudah serius, dari awal sudah ngasih amplop gitu kan. Nah, bisa juga barang ya, kayak mungkin sarung, kain gitu ya. Dan itu mereka cuma mengukur dari padahal nanti kalau sudah terpilih jadi anggota DPR atau DPRD atau jadi kepala daerah atau jadi yang lainnya itu berpotensi tidak konsisten dengan janji-janjinya. Contoh misalnya janji untuk gratis semuanya gitu kan, gratis pendidikan, gratis kesehatan, gratis transportasi umum. Nah sampai sekarang itu masih ada tuh janjinya, kalau diputar YouTube masih ada tuh. Nah itu baik nasional maupun lokal sama saja janjinya, sama-sama semua mau digratiskan, tapi sampai sekarang itu tertatih-tatih gitu ya untuk janji itu dan banyak berkelit gitu. Nah itu maksudnya kalau masyarakatnya cerdas dan ingatannya waras saja, menurut saya tidak akan dipilih itu ke depan masih seperti itu atau diberikan hukuman dari sekarang. Ya artinya sudah diprotes dari sekarang itu, kenapa janji-janjinya pada saat pemilu atau pilkada itu tidak dijalankan. Itu kalau kita memang masyarakat kita itu dalam budaya yang ketimuran gitu, masih menghargai janji. Kalau masih menghargai janji, kalau janjinya taruh ya atau janjinya entah kemana, itu lain lagi ceritanya. Kira-kira begitu Bu Mel dan Bu Nur. Ada yang lain? Terima kasih. Terima kasih Saya kembali. Pak menambahkan sedikit Pak. Ya Pak Rus ya, silakan. Kita lihat kepalanya Jadi- Pak Rus nih. Jadi terkait masalah perpolitikan ya khususnya di Indonesia lah Pak. Ini kan dengan munculnya ini kan dengan adanya reformasi, kalau dirunut dari awal reformasi, setelah itu menuju demokrasi. Kalau kita lihat sih di era reformasi ini banyak kebablasan. Memang pada waktu itu tahun 99 itu partai politik itu banyak bermunculan.
Setelah itu kan pemilu. Nah, pemilu ini pun dari sumber daya manusianya pun itu memang tidak di apa yang penting ikut caleg. Bahkan dulu itu dari apa namanya, dari segi pendidikan itu sederajat SLT aja Pak. Ya. Itu masalahnya. Jadi pada waktu itu tahun 99 itu yang banyak kan Pak, yang jadi dadakan, yang tadinya tukang jual ikan nyalek di PDIP bisa menjadi anggota DPR. Jadi mereka itu terkaget-kaget apa yang dia lakukan di kantor DPR itu. Nah, ini yang awal startnya yang parah itu Pak, dari awal. Jadi semenjak itu DPR itu kewenangannya sangat luas. Sangat luas. Apa yang dia sampaikan itu dengan pemerintah itu selalu diakomodir. Nah, setelah itu sejak itu pelaksanaan tersebut itu kader-kader itulah awalnya kader itu betul-betul tidak terseleksi itu Pak. Ya. Jadi kemungkinan baru hanya berapa periode ini yang mulai terseleksi. Gitu juga masalah politik uang. Politik uang ini kan yang gencar-gencarnya mulai setar itu Pak 2014. Tapi itu masih masyarakat belum terlalu memahami lah. Kurang. Setelah 2019, nah masyarakat sudah paham dan mengerti. Bilangnya, memang aku dapat apa? Kan begitu. Akhirnya terjadilah terjadilah money politik. Dan sekarang ini juga money politik itu apa yang disampaikan tadi teman-teman, siapa yang punya uang itu yang duduk Pak. Walaupun pendidikannya hanya paket C, tapi dia punya duit. Sementara yang sudah bertahun-tahun di partai politik, punya kemampuan, punya pendidikan, punya pengalaman di politik, tapi kalau tidak ada uangnya Pak, hanya jadi aja Pak, jadi pengurus partai aja jadinya. Jadi pelengkap gitu. Iya, jadi pelengkap aja. Jadi yang punya sekarang itu yang punya duit. Nah inilah yang kendalanya sekarang ini. Nah, makanya mudah-mudahan di rejim yang baru ini ya kemungkinan lah Pak Prabowo bisa memperbaiki sedikit, terutama masalah menerapkan masalah koruptor. Karena kita ini sudah menjalar kemana-mana Pak, sudah sudah menggurita. Makanya kita Indonesia ini susah kalau untuk maju. Dan kita mempunyai sumber daya alam yang besar, tapi kita selalu dipecah belah orang. Bagaimana kita ini masih tetap menjadi orang bodoh. Itulah awal anunya Pak, maksud saya kita di dewan atau di mana, karena dewan juga Pak punya keterbatasan, nggak punya seenaknya aja dia mau ini kan punya ada batasnya. Sedangkan fungsinya itu kan dia hanya pengawasan, ya kan legislasi, itu aja dia Pak. Kalau hak-hak untuk namanya eksekusi itu nggak bisa, tetap kembalinya ke kepala daerah. Mungkin itu aja Pak, secara gambaran dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rusyanto. Tadi saya ternyata saya unmute ya. Ya itu
menjadi fenomena yang ada saat ini gitu ya. Problematikanya seperti itu. Walaupun kalau mau menggunakan komparasi rejim ya, perbandingan rejim misalnya Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, itu ya hampir ada kemiripan, ya. Hampir ya, walaupun tidak sama persis. Kalau contohnya yang terdekat itu kan Orde Baru dan Orde Reformasi. Kalau di Orde Baru itu partai politik itu dikooptasi, ya dikooptasi, diklaster lah kira-kira gitu. Ini yang nasionalis masuk ke PDI pada saat itu, yang Islam agamis masuk ke P3, yang nasionalis ya dan ASN TNI Polri itu masuk ke Golkar pada saat itu di Orde Baru, dan itu juga dikooptasi gitu. Kemudian di Orde Reformasi ini, walaupun tidak dikooptasi, diberikan ruang yang seluas-luasnya. Nah, hilang bapaknya. Memberi Apa kode, itu? memberi kode habis. Sudah ini sudah. Mie Pak ayam, mie Rusyanto ayam. lagi. Berarti Pak Ilmi ini